Tema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 5. Pada era globalisasi ini, sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain cinta tanah air adalah membuat poster. Berikut contoh poster yang dapat kita tirukan. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di beberapa bidang. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? ASEAN adalah merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yang dimana ialah sebuah organisasi kerjasama yang ada di bidang ekonomi dan geopolitik antar negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Tujuan diadakannya kerjasama ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya yang ada di wilayah Asia Tenggara. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional yang dilakukan dengan jalan saling menghormati keadilan serta tertib hukum di dalam hubungan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Melakukan peningkatan kerjasama yang aktif serta saling bantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, pengetahuan, teknik, dan juga administrasi. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggota. ASEAN memiliki prinsip-prinsip utama. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghormati perbedaan, kesamaan, kedaulatan, integritas wilayah negara, dan juga identitas nasional dari setiap negara anggota. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang ketiga, menyelesaikan perbedaan dan perdebatan melalui jalan damai. Dan yang keempat, menjalin kerjasama yang efektif di antara sesama negara anggota. Selain tujuan, kerjasama ASEAN juga memberikan manfaat, yaitu 1. Memperbesar peluang lapangan kerja. Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya membuat lapangan pekerjaan dalam suatu negara akan semakin sempit, dan jika tidak ada solusi, angka pengangguran akan semakin bertambah. Namun dengan adanya kerjasama ASEAN, peluang untuk bekerja sama di negara lainnya yang tergabung dalam organisasi tersebut akan terbuka, sehingga lapangan pekerjaan menjadi lebih luas. Dengan cara ini, angka pengangguran dapat ditekan sehingga kestabilan ekonomi dapat terjaga. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Kerjasama antar negara ASEAN dapat melibatkan banyak aspek dari mulai kegiatan ekspor-impor hingga perekrutan tenaga kerja antar negara, sehingga kegiatan tersebut akan meningkatkan devisa negara. Dengan ini, pendapatan kas negara akan bertambah, di mana pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembangunan dalam jangka panjang. Yang ketiga, memperluas pasar hasil produksi. Setiap negara tentu akan menghasilkan beragam produk dan jasa, baik dengan skala kecil maupun besar.
Namun, persaingan pasar domestik terkadang menyebabkan hasil produksi tidak dapat terjual dengan cepat. Namun, dengan kerjasama ASEAN ini, peluang untuk mengekspor barang dan jasa akan terbuka lebar karena jangkauan pasar yang lebih luas hingga ke negara lain. Dampaknya, hasil produksi akan lebih cepat habis dan mendorong untuk menghasilkan produksi lebih banyak. Dengan demikian, pendapatan juga akan meningkat seiring meluasnya pasar target. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski setiap negara dapat menyediakan kebutuhan dalam negeri, namun dengan pertambahan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhambat. Untuk itu, kita perlu mengimpor sejumlah produk yang dibutuhkan. Dan ini akan sangat terbantu dengan adanya kerjasama ASEAN. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri bisa kita dapatkan dari luar negeri dengan melakukan kegiatan ekspor-impor, dan dengan ini pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terjamin dan tetap stabil. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah di setiap negara dapat saling menutupi kebutuhan antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Dengan ini, sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dikelola dengan baik untuk mensejahterakan lebih banyak penduduk. Kerjasama ASEAN ini meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, serta keamanan dan pertahanan. Kerjasama ASEAN ini sangat memberikan dampak positif bagi seluruh negara yang menjadi anggotanya. Berikut adalah contoh kerjasama ASEAN, antara lain: 1. Di bidang politik dan keamanan. A. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters atau MLAT. B. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT. C. Pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Minister Meeting atau ADMM yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. D. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. E. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang kedua, di bidang sosial dan budaya. A. Bidang pembangunan sosial menekan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. B. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. C. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. D. Pengembangan sumber daya manusia. E. Peningkatan kesejahteraan. F. Program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan. G. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. H. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. I. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Ketiga, di bidang ekonomi.
A. Kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. B. Kerjasama di sektor cadangan pangan. C. Kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. D. Kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. E. Dibentuknya pusat promosi ASEAN. Dan yang keempat, ada di bidang pendidikan. A. ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT di Sanur Denpasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. B. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengolahan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. C. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. D. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada 2015. Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang. Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif. Semangat kerja keras adalah hal yang perlu terus kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi ini. Sebagai pelajar, salah satu kerja keras adalah giat belajar. Belajarlah untuk menggapai cita-citamu. Giat belajar untuk menghadapi era globalisasi.